Ya, kita masuk mata kuliah hukum internasional. Dalam hari ini kita pembahasan dalam tanggung jawab negara. Kita lihat pertama hakikat dan pengertian, yaitu timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional, yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Ya. Jadi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain, maka negara tersebut wajib memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Ya. Apa itu? Misal contoh, suatu negara melanggar batas kedaulatan negara, maka dia harus mengembalikan batas kedaulatan negara yang benar. Jika tidak, dia dapat dihukum secara hukum internasional, dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran yurisdiksi batas negara. Jadi pertanggungjawabannya merupakan kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang kepadanya. Ya. Atas tindakan apa? Atas tindakan pelanggaran batas negara, pelanggaran hak-hak yang dilanggar dalam batas negara tersebut. Ya. Karena pelanggaran terhadap batas negara tidak dibenarkan. Lihat pada saat sekarang ini, ya, kita dipertontonkan oleh kawan-kawan kita TNI Angkatan Laut akan tindakan semena-mena kapal nelayan asing masuk ke wilayah kita. Ya, itu harus ditangkap, harus diselesaikan. Dengan apa? Kalau dalam masa Menteri Kelautannya Ibu Susi itu dibom dan ditenggelamkan. Tapi masa sekarang ini itu kapalnya disita, orangnya dihukum. Ya. Kenapa disita? Pernah ditanya itu dalam satu tanya jawab. Kenapa disita tidak dimusnahkan seperti Bu Susi? Karena banyak nelayan-nelayan kita yang tidak punya kapal, jadi diperuntukkan bagi mereka. Ya. Ya, jadi hal-hal tentang tanggung jawab negara berkaitan dalam batas-batas antar hukum internasional dan hukum nasional. Ya, pelanggaran kewajiban atau dilaksanakannya beberapa tindakan oleh suatu negara yang dianggap menimbulkan tanggung jawab. Ya. Jadi, untuk saudara-saudara kita yang berada di perbatasan, ya, lakukan segala sesuatu kegiatan kalian hanya di batas wilayah kita. Ataupun kalau melakukan suatu kerjaan di batas wilayah negara lain, maka atuhilah peraturan yang ada. Baik peraturan negara di misalnya Malaysia, maka aturan negara Malaysia dipatuhi, aturan negara Indonesia dipatuhi, hukum internasional dilihat tentang apa yang kita lakukan salah atau tidak. Ya. Tanggung jawab negara bergantung kepada faktor-faktor. Yang pertama, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu. Ya. Yang kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian
yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara. Yang ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Ya, jadi di sini kita lihat, jadi untuk suatu negara dalam melindungi hak dan memelihara eksistensinya dalam masyarakat internasional, itu bisa saja suatu negara itu memiliki suatu tindakan-tindakan yang melahirkan adanya satu permusuhan dengan negara lainnya. Ya, itu dibenarkan. Ya, tidak ada itu disalahkan dalam dunia internasional. Jadi kalau dalam mempertahankan eksistensi negaranya harus menyinggung negara lain, ya, selama itu tidak terang-terangan, tidak menjadi masalah. Terang-terangan maksudnya terang-terangan dalam menghina, ya. Tapi kalau menyinggung tidak ada masalah. Menghina jangan. Ya, teori tanggung jawab negara ini menjadi kaidah hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional. Ya, bukan kebiasaan dan hukum di Indonesia. Maka kalau kalian saudara kita yang ada di perbatasan, maka lihat aturan internasional yang kemungkinan kamu bisa langgar terhadap apa yang kamu lakukan. Ya, harus mengerti. Terdapat 3 hal penting dalam prinsip umum. Yang pertama yaitu bahwa tanggung jawab negara bersifat residual. Maksudnya tanggung jawab negara tidak berlaku dalam hal syarat-syarat atau kondisi bagi adanya suatu perbuatan melanggar hukum internasional. Ya. Jadi tanggung jawab negara itu terhadap masyarakatnya tidak serta-merta membenarkan jika kalian melanggar hukum internasional. Kalian melanggar hukum internasional dan harus sidang dengan hukum negara yang kalian langgar, ya itu harus dilaksanakan. Karena nggak mungkin hal seperti itu juga harus dilindungi oleh negara. Karena banyak yang harus dilindungi negara, terutama saudara-saudara kita para TKI. Ya. Kalau kita TKI mungkin melanggar aturan negara tersebut, mungkin bisa dibela karena dalam ikatan kerja atau ikatan dinas. Yang kedua, bahwa aturan hukum internasional dapat dipakai melanjutkan dalam hal mengatur masalah terhadap tanggung jawab negara atas perbuatan melanggar hukum internasional untuk memperluas hal tersebut jika tidak diatur dalam tanggung jawab negara. Jelas ya bahwa aturan hukum internasional itu dapat dipakai, ya, terhadap kita selama belum ada aturan yang mengaturnya. Ya, makanya dalam sistem hukum kita, jika belum ada aturan yang mengatur, kita dapat mengacu pada hukum internasional. Tapi bukan hukum internasional menjadi dasar hukum dalam penjatuhan suatu hukuman, tapi hanya sebagai sesuatu yang dapat dilihat untuk mengambil dasar-dasar dalam suatu keputusan. Ya, yang ketiga, tanpa mengabaikan ketentuan dalam piagam PBB, kewajiban yang tertuang dalam pasal 103/298 resolusi tanggung jawab negara diutamakan berlaku daripada kewajiban yang timbul
dari perjanjian-perjanjian internasional yang lainnya. Ya, dari dalam pasal 103 tadi, resolusi tanggung jawab negara diutamakan berlaku daripada kewajiban-kewajiban yang timbul dalam perjanjian internasional. Jadi aturan yang harus lebih diutamakan. Ya. Kalian kalau udah main-main ke dunia internasional, kalian harus tahu aturannya. Jangan yang kalian tahu hanya aturan negara kita. Aturan negara tujuan, hukum internasional yang mungkin mengatur hal tersebut, kalian harus tahu. Terutama untuk kalian yang mungkin sering belanja atau jualan ke luar negeri. Selanjutnya ada kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara. Ya. Ada satu keadaan yang kerugian itu dapat diatribusikan kepada negara. Apa itu? Yaitu perbuatan organ negara atau pemerintah atau pejabatnya yang bertindak berdasarkan perintah, arahan, anjuran, atau pengawasan organ-organ tersebut yang dapat didistribusikan kepada negara. Jadi perlindungan dapat dilakukan terhadap negara, aparatur sipil negara itu jika mereka sedang bertugas dalam hal pekerjaan mereka. Jadi kalau jalan-jalan tidak termasuk. Jika kalian jalan-jalan melanggar ketentuan, maka itu tanggung jawab sendiri walaupun kalian pejabat. Jadi kalau kalian jalan-jalan dalam rangka dinas, tugas luar negeri, melanggar peraturan, itu tanggung jawab negara. Kerugian yang kalian timbulkan atas perbuatan tersebut itu akan ditanggung oleh negara. Bedakan ya. Karena kalau perbuatan yang dilakukan yang melanggar hukum internasional itu dilakukan secara pribadi, pastinya tidak akan mungkin dilakukan perlindungan atau ganti kerugian oleh negara. Walaupun dia pejabat negara. Bedakan ya. Pejabat negara saat dia bertugas sebagai pejabat negara, atau pejabat negara saat dia sedang sebagai warga negara sipil. Ya. Kalau kalian misalnya jadi anggota DPR, ada perlindungan yang melekat pada diri kalian, kalian jalan-jalan ke luar negeri atas tugas sebagai anggota DPR, maka apapun yang kalian lakukan yang menyebabkan kerugian itu ditanggung negara. Tapi kalau kalian keluar negeri hanya sebatas jalan-jalan, tidak atas surat tugas resmi dari DPR MPR, maka itu tanggung jawab masing-masing kalau ada kerugian. Ya, karena tidak semua orang, pastikan bahwa tidak semua orang, walaupun dia sebagai pejabat negara, tidak semua orang dilindungi sebagai pejabat negara saat berada di luar negeri. Ya. Jadi akibat perbuatan itu dapat dilindungi oleh negara atau dapat diambil alih oleh negara, dapat juga dikenakan kepada individu tertentu. Ya. Saya rasa ini pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita kembali lagi di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.